Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Abrar, NPM 2022077661. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah komputer semester pendek, yaitu tugasnya menceritakan tentang mekanisme komputer. Komputer adalah perangkat yang memudahkan pekerjaan sehari-hari, mulai dari belajar, bisnis, manajemen, hingga bermain game. Komputer adalah perangkat elektronik yang sudah jadi kebutuhan. Komputer adalah komponen utama dalam teknologi informasi dan komunikasi. Komputer telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi sejak awal kemunculannya. Cara kerja komputer adalah menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan sebuah output. Komputer adalah serangkaian sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Kini komputer adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan komputer, segala pekerjaan menjadi lebih ringan. Komputer adalah salah satu penemuan terbesar manusia saat ini. Apa itu komputer? Komputer adalah istilah berasal dari komputer yang artinya menghitung. Istilah komputer pada awalnya diberikan kepada manusia yang melakukan perhitungan numerik dengan menggunakan kalkulator mekanik seperti Sempua dan Mister. Istilah komputer kemudian diberikan kepada perangkat mekanis saat mereka mulai menggantikan komputer manusia. Komputer saat ini adalah perangkat elektronik yang menerima data atau input, proses data tersebut, menghasilkan output, dan menyimpan hasilnya. Komputer adalah perangkat keras yang berfungsi memanipulasi informasi dan data. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Lalu ada cara kerja komputer. Komputer adalah mesin yang dapat diprogram. Dua karakteristik utama dari sebuah komputer adalah dia menanggapi serangkaian instruksi tertentu dengan yang terdefinisi dengan baik, dan dia dapat mengeksekusi daftar instruksi yang telah direkam sebelumnya dalam sebuah program. Komputer awal dimaksudkan untuk digunakan hanya untuk perhitungan. Kini komputer modern memiliki kemampuan penyimpanan, mengolah, dan memproses data. Secara konvensional, komputer modern terdiri dari setidaknya satu elemen pemrosesan, biasanya unit pemrosesan pusat atau CPU dalam bentuk mikroprosesor bersama dengan beberapa jenis memori komputer, biasanya chip memori semikonduktor. Komputer menjalankan perintah secara berurutan dengan data yang terus-menerus berpindah dari input dan memori ke proses perangkat. Saat ini komputer melakukan pekerjaan yang dulu rumit menjadi lebih sederhana. Misalnya, seseorang dapat menulis surat dalam pengolahan kata, mengeditnya kapan saja, memeriksa ejaan, mencetak salinan, dan mengirimkannya ke seseorang di seluruh dunia hitungan detik. Lalu kita masuk ke cara kerja komputer. Melansir Microsoft, secara keseluruhan komputer bekerja dalam 4 langkah. Yang pertama ada input. Input adalah data sebelum diproses. Ia berasal dari mouse, keyboard, mikrofon, dan sensor eksternal lainnya. Lalu ada penyimpanan. Penyimpanan pada komputer adalah bagaimana komputer menyimpan data input. Hard drive digunakan untuk penyimpanan data jangka panjang dan masa sementara. Kumpulan data untuk memproses segera disimpan di random access memory atau RAM. Lalu ada pemrosesan. Pemrosesan adalah tempat input diubah menjadi output. Central Processing Unit atau CPU. Komputer adalah otaknya.
ini bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan melakukan operasi matematika pada data input. Lalu ada output. Output adalah hasil akhir dari pengolahan data. Itu bisa apa saja dari gambar, video, atau konten audio, bahkan kata-kata yang diketik menggunakan keyboard. Seseorang juga dapat menerima output melalui printer atau proyektor, bukan langsung melalui perangkat. Lalu ada jenis komputer. Komputer hadir dalam beragam bentuk. Seiring perkembangannya, berikut jenis-jenis komputer yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada komputer desktop. Banyak orang menggunakan komputer desktop di kantor, rumah, dan di sekolah. Komputer desktop dirancang untuk diletakkan di atas meja dan biasanya terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, termasuk casing komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Lalu ada komputer laptop. Jenis komputer kedua yang mungkin kamu kenal adalah komputer laptop yang biasa disebut laptop. Laptop adalah komputer bertenaga baterai yang lebih portable daripada desktop, memungkinkan kamu menggunakannya hampir di mana saja. Lalu ada komputer tablet. Komputer tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable daripada laptop. Alih-alih keyboard dari mouse, tablet menggunakan layar sensitif sentuhan untuk mengetik dan navigasi. Di iPad adalah contoh dari sebuah tablet. Lalu ada server. Sebuah server adalah sebuah komputer yang menyajikan informasi ke komputer lain di jaringan. Misalnya setiap kali kamu menggunakan internet, kamu melihat sesuatu yang disimpan di server. Banyak bisnis juga menggunakan server file lokal untuk menyimpan dan berbagi file secara internal. Lalu ada komponen komputer. Komputer terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Keduanya memiliki komponen tersendiri. Komponen komputer adalah perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi pratertulis yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Perangkat lunak dalam komputer adalah program digital, bukan komponen fisik yang dapat dilihat saat membuka penutup komputer atau laptop. Komputer modern menggunakan kombinasi komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk memproses input dan output yang kompleks. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang. Dalam penggunaannya pun perangkat lunak diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama sistem operasi, operating system. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja, media input, output, media pemrosesan, dan lain-lain seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10, MOS, Linux, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolahan data, pengolahan kata, pengolah presentasi, desain, grafis, dan lain-lain seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur atau aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Yang keempat ada program bantu. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu seperti antivirus, CC cleaner, WinRAR, dan lain-lain.
Lalu brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.